Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan mengiring Yesus itulah kesukaan kami. Dan biar kami Tuhan mau belajar bagaimana mengikuti Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kami di dalam nama Yesus Tuhan. Kami rindu kebenaran firman-Mu mengubahkan kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami siap untuk membaca merenungkan firman-Mu Bapa dalam pertolongan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita pada pagi hari ini merenungkan sabda firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-19. Saya mengambil judul yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Saudara, bukan langkah awal yang menentukan, tetapi bagaimana langkah akhir. Itu sebabnya orang yang terlebih dahulu mengerjakan pekerjaan Tuhan, hendaklah dia setia sampai akhir. Jangan sampai orang-orang yang baru melayani Tuhan, ternyata mereka dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, sedangkan orang-orang yang sudah mengawali dengan baik kemudian mengakhiri dengan daging. Saudara, hendaklah hidupmu mengawali dengan roh dan kita mengakhiri dengan roh. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan baca bersama dari Injil Matius 19 ayat 13 hingga ayat yang ke-30. Firman Tuhan berkata bahwa orang yang cakap akan mengerjakan pekerjaannya di hadapan para raja-raja. Dan hanya orang-orang yang mengenal Tuhan dan pekerjaannya itu yang dapat memuaskan hati Tuhan. Ketika kita berkenan di hadapan Tuhan dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berkenan di hadapan Tuhan, maka hati raja dipuaskan, hati Tuhan dipuaskan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mau sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, bukan cuma lip service, tetapi dengan kesungguhan hati mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan kerjakan. Itu sebabnya Tuhan rindu agar kita melakukan pekerjaan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kuat, dan segenap akal budi kita. Bukan dengan sembarangan, bukan dengan sembrono, tetapi dengan hati yang sungguh-sungguh melakukan pekerjaan Tuhan dan fokus untuk melakukan pekerjaan Tuhan itu. Nah, saudaraku yang diberkati, kita akan merenungkan firman Tuhan. Yang pertama kita akan belajar dari Matius 19 ayat 13 hingga 15. Firman Tuhan berkata, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa Tuhan menyukai sifat anak-anak yang mencari kerajaan sorga? Dan Yesus melarang murid-muridnya untuk menghalang-halangi orang yang mau datang seperti anak-anak itu. Yang pertama, memang Tuhan menghendaki agar anak-anak kecil pun bisa mengenal Tuhan. Yang kedua, Yesus mau kita belajar dari sifat anak-anak yang datang untuk mencari kerajaan surga dengan hati yang polos, dengan hati yang sungguh-sungguh. Di dalam Matius 19 ayat 14 tadi dikatakan, biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka, datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Apa jadinya ketika kita sebagai hamba Tuhan menghalang-halangi anak kecil untuk datang kepada Tuhan? Saudara, pelayanan zaman sekarang adalah pelayanan generasi. Mulai dari pelayanan anak-anak, pelayanan remaja, pelayanan youth, pelayanan kaum muda, pelayanan profesional muda, pelayanan orang dewasa, dan pelayanan lansia. Semua generasi itu kiranya dilawat oleh Tuhan. Tuhan menghendaki setiap generasi akan datang kepada Tuhan. Yang kedua yang kita belajar dari sini adalah sifat anak-anak. Sifat anak-anak itu polos, dia datang dengan sukacita tanpa curiga, dia datang untuk mencari kerajaan sorga dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan girang. Dan kemudian sifat anak-anak itu masih bisa dibentuk, masih bisa diajar. Makanya saudara, ketika Yesus melarang murid-muridnya untuk menghalangi anak-anak untuk datang ke kerajaan sorga, di sini pesan Tuhan adalah biarkan setiap generasi itu melayani Tuhan. Biarkan setiap generasi itu dilayani. Dan biarkan setiap generasi itu mendapat perhatian dari hamba-hamba Tuhan. Dan yang berikutnya sifat anak-anak itu, yang Tuhan mau agar orang-orang yang bahkan sudah dewasa di dalam Tuhan itu kembali belajar seperti anak-anak. Orang yang polos, orang yang lapar, orang yang haus, orang yang rindu mencari Tuhan. Di sana ada nilai kriteria orang-orang yang layak untuk masuk kerajaan surga. Matius 5 ayat 6 berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Ketika seorang masih kanak-kanak, dia lapar dan haus akan kebenaran, semua mau ditelannya, semua mau dimakannya. Ketika dia beranjak dewasa, dia belajar memilah mana yang baik dan mana yang benar. Tetapi sifat dari anak-anak yang lapar, dahaga, yang haus, yang rakus untuk mencari kebenaran, itu sifat yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan rindu orang-orang yang lapar, orang-orang yang haus,
orang-orang yang rindu akan kebenaran. Yang berikutnya di dalam Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Anak-anak juga diperumpamakan seperti orang-orang yang hatinya seperti kertas putih, yang masih kosong, yang belum ditulis dengan apapun, yang siap untuk dituliskan dengan sesuatu hal yang penting berupa pengajaran-pengajaran. Orang yang datang kepada Tuhan dengan hati yang suci, siap menerima pengajaran. Nah, saudaraku yang diberkati, mereka akan melihat kerajaan Allah. Pada waktu hati mereka datang dengan hati yang polos, hati seperti kertas putih, hati yang siap ditulis dengan pengajaran yang baru, anak-anak ini siap untuk dididik. Jangan sampai anak-anak ini yang siap untuk dididik, mereka bertemu dengan pengajar-pengajar yang sesat. Mereka bertemu dengan hamba-hamba Tuhan itu yang akan membawa mereka ke dalam pendidikan yang tidak benar. Saudaraku yang diberkati, belajar dan sifat anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan, dan mari kita sebagai hamba Tuhan, seperti murid-murid yang ditegur Yesus, jangan menghalangi anak-anak yang akan datang untuk belajar kebenaran kepada Tuhan. Perenungan yang berikutnya dari Injil Matius 19 ayat 22 hingga 30 berbicara tentang seorang muda yang kaya. Dari ayat 16 kita baca, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan fasik dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Dan setiap orang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya, laki-laki atau saudaranya perempuan, bapaknya atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika seorang muda datang kepada Yesus, perbuatan baik apa yang harus perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Lalu Yesus bertanya, "Mengapa engkau katakan apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jikalau kamu ingin hidup, turutilah segala perintah." Dia katakan 10 perintah Allah sudah dia lakukan. Oke, baik. Lalu ketika semuanya sudah kau lakukan, kalau mau jadi sempurna, jual segala harta milikmu. Dan kemudian orang muda itu pergi dengan sedihnya karena banyak harta. Saudara, di dalam ayat yang ke-21, bukan soal harta. Jadi kalau orang punya harta itu nggak masuk kerajaan surga. Firman Tuhan katakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tapi persoalannya bukan soal harta saja, saudara. Maka engkau akan beroleh harta di surga, datanglah kemari dan ikutlah aku. Itu sebabnya murid-murid berkata, "Bagaimana dengan kami? Kami sudah meninggalkan segala sesuatu." Yesus katakan, "Engkau akan memerintah bersama-sama denganku di atas 12 tahta." Nah, saudaraku yang diberkati, perenungan pada hari ini, sebetulnya bagaimana sikap kita di dalam mengikuti Yesus. Setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladanya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Saudara, makna dari ayat 30, orang yang terdahulu akan menjadi terakhir. Orang yang sudah lebih dahulu melakukan 10 perintah Allah, melakukan kebaikan, semua sudah dilakukan hal yang baik, justru akan menjadi yang terakhir. Mengapa? Karena mereka tidak melakukan yang esensi.
yaitu mengikuti Yesus. Matius 20 ayat 16 juga berbicara tentang firman yang sama. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Firman Tuhan di Matius 20 ini berbicara tentang orang yang komplain tentang upah 1 dinar. Orang yang kerja dari pagi dan orang yang kerja dari sore, upahnya sama, 1 dinar. Perenungan kita pada pagi hari ini, saudara, adalah yang pertama kita belajar seperti anak kecil itu, datang dengan sungguh-sungguh seperti kanak-kanak. Ketika kita datang dengan sungguh-sungguh seperti kanak-kanak, kita mau belajar. Orang muda itu datang, saya sudah melakukan semuanya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengingini hak milik orang lain, jangan bersaksi dusta, saya sudah melakukan semuanya. Tapi apa yang dia tidak lakukan? Dia terikat dengan hartanya. Dia terikat dengan hartanya, Tuhan katakan, jikalau kamu mau sempurna, jual segala harta milikmu. Dia katakan dalam hatinya, wah ini berat. Saudara, berbicara soal harta, itu berbicara soal keterikatan. Tuhan, Yesus, berbicara selalu tepat seperti apa yang orang itu butuhkan. Ketika dia berkata-kata tentang perempuan, orang Samaria itu, dia berkata-kata tentang 6 laki-laki yang ada padanya. Ketika dia berbicara tentang orang muda ini, dia berbicara tentang hartanya. Saudara, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Orang muda ini diikat oleh hartanya. Orang muda ini berkata, dia menjadi sangat sedih karena hartanya banyak. Saudara, apa yang mengikat engkau pada hari ini di bumi akan mengikat engkau pada akhirnya di surga. Jikalau hartamu mengikat dirimu, maka itu akan terikat juga di surga. Tetapi ketika Tuhan katakan, jualah segala sesuatu dan mari ikutlah aku. Berbicara tentang bagaimana engkau mengutamakan Yesus. Saudara, hari ini saya masih punya mobil, saya masih punya rumah, saya masih punya saving, saya masih punya segala sesuatu. Apakah berarti saya tidak mengikuti Yesus? Apakah saya harus jual segala sesuatu? Benar saudara, jual dalam arti prioritaskan Tuhan di dalam hidupmu. Dan kalau engkau memiliki harta, ketika Tuhan katakan, lepaskan, berikan itu kepada orang yang membutuhkan. Saudara harus taat kepada Tuhan. Karena yang pada inti di sini dikatakan, mari ikutlah aku. Makanya murid-muridnya berkata, kalau begitu sangat berat untuk mengikuti Tuhan. Bagaimana dengan kami? Kami sudah melepaskan segala sesuatu. Lalu Tuhan katakan, upahmu ada. Ketika engkau menyerahkan segala sesuatu, engkau meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti aku. Maka engkau bersama dengan aku akan memerintah di 12 tahta nanti. Nah saudaraku yang diberkati, perenungan pada pagi hari ini saudara. Bahwa yang pertama Tuhan mau kita datang kepada dia dengan hati yang polos, dengan hati yang sungguh-sungguh. Jangan menolak anak-anak untuk datang kepada Tuhan. Dan memiliki sifat seperti anak-anak. Yang hatinya itu seperti kertas putih, yang siap untuk ditulis, diajarkan dengan kebenaran firman. Yang kedua saudara, Tuhan menghendaki sikap hati yang mau melepaskan segala sesuatu untuk Tuhan. Ketika engkau melepaskan segala sesuatu untuk Tuhan, itu hartamu, dosa-dosamu, ikatanmu, ketergantunganmu kepada manusia, kebergantunganmu kepada game online dan lain sebagainya, keterikatanmu kepada dosa perjinahan, percabulan, kepada keterikatan dosa-dosa mamon, saudara, lepaskan, tanggalkan beban segala sesuatu. Itu sebabnya orang-orang yang melayani dari pagi dan orang-orang yang melayani dari siang, upahnya sama 1 dinar. Dan yang paling penting kalau engkau melayani dari awal, orang yang terdahulu akan menjadi orang yang terakhir. Orang yang terakhir akan menjadi orang yang terdahulu. Berbicara tentang bagaimana engkau memulai start awal, kiranya engkau mengakhiri sampai pada start akhir. Supaya bukan langkah awal yang menentukan, melainkan langkah akhir. Langkah awal penting, yaitu untuk kita menentukan sikap. Tetapi bagaimana kita menentukan sikap? Hendaknya kita menjaga sikap dan perilaku kita sampai akhir kita tetap setia dengan Tuhan. Belajar dari orang muda ini, dia telah melakukan 10 perintah Allah. Tetapi ketika Tuhan meminta kepada dia untuk melepaskan segala sesuatu dan memprioritaskan kerajaan Allah, dia tidak mampu lakukan. Betapa sulitnya orang kaya dapat masuk kerajaan sorga, seperti unta mau masuk ke lubang jarum. Saudaraku yang diberkati, kiranya perenungan pada pagi hari ini membuat engkau merenungkan bahwa pentingnya untuk menanggalkan segala sesuatu, hal-hal yang membelenggu, hal-hal yang mengikat. Tahukah saudara bahwa orang ketika dia terikat dengan satu hal, dia menjadi hamba dari hal tersebut. Ketika engkau diikat oleh hartamu, engkau menjadi hamba uang, hamba maaf. Ketika engkau diikat oleh dosa seksual, engkau menjadi hamba dosa seksual. Ketika engkau diikat dengan narkoba, engkau menjadi hambanya. Tapi ketika engkau menjadi hamba Tuhan, engkau diikat oleh kasih karunia. Dan kiranya, roh memang penurut tetapi daging lemah, berbahagialah orang yang dipimpin oleh roh Allah, sebab dia adalah anak-anak Allah.
Tuhan Yesus kiranya memberkati kita sekalian, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya yang memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Keluar masukmu ditunggui dan dijagai, diberkatilah orang yang datang dalam nama Tuhan. Lakukan segenap perintah Allah. Dan sesudah itu, tanggalkan segala beban dan dosa yang begitu merintangi kehidupanmu, dan datanglah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan yang akan memelihara engkau. Tuhan akan memerintah bersama-sama dengan orang yang takut akan Dia. Tuhan bergaul karib dengan orang yang dekat dengan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepadanya. Mari, sangkal diri, pikul salib setiap hari, dan ikutilah Tuhan. Itulah yang menjadi kehendak Bapa di dalam kehidupan kita. Segala ikatan, segala belenggu kami tolak, hancurkan, patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Dan biarlah pada hari ini kami mau melakukan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang siap mengikuti Tuhan dengan setia, menanggalkan segala ikatan, sama-sama katakan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita, saudara. Shalom and God bless you. Tuhan memberkati. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-66 buat Gembala Sidang Gereja Betani Wania Plaza, Ibu Pendeta Dr. Leni Matoke, spesialis saraf, Master of Art. Tuhan kiranya memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan menjadi bagian dari Ibu Gembala. Dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat beraktivitas, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita dan makin dahsyat dalam Tuhan. Amin.